Halo sahabat-sahabat taniku semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di kesempatan video kali ini ya pemirsa, yaitu saya membagikan sedikit tips atau cara yaitu untuk merawat tanaman cabai yang terserang oleh daun cabai yang keriting ya sahabat tani ya. Karena ada beberapa faktor yang bisa mengakibatkan daun cabai keriting macam ini, yang tentunya adalah bisa menggagalkan pembungaan dan pembuahan ya sahabat tani ya. Makanya kita sebagai pecinta tanaman cabai, kita betul-betul merawat tanaman tersebut supaya menghasilkan pembungaan dan pembuahan yang maksimal ya sahabat tani ya. Dan ini salah satu adalah biasanya adalah faktor pH tanahnya menurun ya sahabat tani, yang kurang yaitu perawatan, makanya bisa mengakibatkan kekurangan unsur hara dan bisa mengakibatkan daun cabai keriting macam ini. Dan ada pula ya sahabat tani yang bisa mengakibatkan daun cabai keriting macam ini biasanya disebabkan oleh hama, yaitu trip ya, yang mana di situ adalah kasap oleh mata yang tidak terlihat ya sahabat tani. Makanya tanaman tersebut biasanya para petani itu gagal untuk pemanenan ya sahabat tani. Makanya di sini nanti yaitu saya akan memberikan solusi supaya tanaman tersebut supaya bagus dan daunnya hijau royo lagi ya sahabat tani. Dan alhamdulillah saya sudah mengaplikasikan dan sudah menerapkan pada tanaman walaupun untuk dalam polybag ya sahabat tani. Alhamdulillah sangat subur dan hijau royo dan berbuah lebat sampai memerah ya sahabat tani. Oke sahabat tani, langsung saja kita menyimak apa saja bahannya, yaitu untuk memulihkan daun cabai yang keriting macam ini dan bisa berbuah lebat lagi ya sahabat tani. Oke, let's go. Nah ini pemirsa, bahannya di sini saya menggunakan pertama adalah air biasa ya sahabat tani, air sumur, dan di sini saya menggunakan yaitu air 2 liter ya sahabat tani, karena ini hanya skala rumahan dan untuk mengaplikasikan di lahan yang luas boleh mengalihkan saja bahan-bahannya. Dan selanjutnya ya sahabat tani, di sini saya menggunakan yaitu Sasa atau Ajinomoto atau micin ya, boleh bermerek apa saja, yang penting adalah penyedap rasa. Karena selain untuk bumbu masak ini ya sahabat tani, ini sangat bagus membantu yaitu pertumbuhan pada tanaman cabai, boleh mengaplikasikan pada semua tanaman ya sahabat tani, karena mengandung natrium dan kalium yang sangat tinggi. Makanya di sini saya selalu menggunakan yang namanya Sasa, yaitu membeli pupuk-pupuk kimia yang sangat mahal ya sahabat tani. Manfaatnya adalah untuk mempercepat perangsang pembungaan dan pembuahan, dan juga bisa menguat akar ya sahabat tani ya. Dan di sini dalam air 2 liter saya cukup kasih yaitu setengah sendok saja ya sahabat tani ya, jangan berlebihan. Nah, cukup setengah sendok saja, nah, macam ini ya. Lalu kita larutkan dalam air 2 liter, yaitu micinnya setengah sendok saja. Nah pemirsa, bahan selanjutnya di sini saya menggunakan yaitu NPK 1616 ya sahabat tani ya, untuk mendorong, mempercepat, memulihkan daun cabai yang keriting dan mengkilut, karena diakibatkan biasanya adalah faktor pH tanahnya menurun ya sahabat tani ya. Dan di sini saya menggunakan NPK 1616 ini yang yaitu pembuahan ya sahabat tani, karena ada beberapa banyak NPK 1616 itu ada yang pembuahan dan juga ada pertumbuhan macam ini ya. Jangan salah, warnanya sangat beda. Ini biru macam ini adalah untuk pertumbuhan, dan agak keputihan macam ini ya, putih-putih hijau macam ini adalah untuk pembuahan ya sahabat tani, untuk mempercepat yaitu memulihkan daun cabai yang keriting, dan juga ya bisa merangsang itu membentuk pembungaan dan pembuahan ya sahabat tani. Karena apa? Karena NPK tersebut ya sahabat tani sudah sangat lengkap kandungannya. Dan di sini dalam air 2 liter tersebut saya juga menggunakan yaitu sepucuk sendok, jangan berlebihan ya. Apapun sesuatu kalau berlebihan itu sangat dampak buruk pada tanaman. Nah macam ini sepucuk sendok. Oke, langsung kita aduk-aduk sampai betul-betul merata ya sahabat tani ya. Nah macam ini sampai betul-betul larut dengan bahan tersebut. NPK 1616 ini sangat susah untuk menghancurkan ya sahabat tani ya, makanya kita perlu waktu yaitu untuk mengaduk-ngaduknya saya betul-betul rata macam ini. Nah oke pemirsa, dan bahan selanjutnya ya di sini saya menggunakan yaitu untuk mencegah atau memulihkan daun cabai yang keriting. Di sini saya menggunakan yaitu dari bawang merah ya sahabat tani, karena JPT daripada bawang merah tersebut sangat-sangat bagus dan juga sangat untuk dimanfaatkan untuk tanaman ya sahabat tani, apalagi tanaman cabai yang terserang oleh daun cabai yang keriting macam ini. Saya menggunakan yaitu perangsang zat, yaitu menggunakan bawang merah ini. Karena apa? Karena tersebut adalah mengandung ZPT yang sangat bagus ya sahabat tani ya. Dan di sini saya menggunakan yaitu cukup 2 siung, yaitu untuk memulihkan daun cabai yang keriting dan juga bisa menyerempakkan pembungaan dan pembuahan yang sangat lebat.
saya memakai 3 bahan tersebut. Alhamdulillah saya mengaplikasikan ya sahabat tani dengan rutin, sangat berbuah lebat dan daunnya pulih lagi ya pemirsa ya. Teman-teman boleh, kalau nggak percaya boleh mengaplikasikan. Nah, macam ini kita cincang-cincang terus sampai habis. Nah, oke pemirsa, setelah kita hancurkan dengan pisau ya, nah kita aduk-aduk saya betul-betul merata ya bawang merahnya tadi. Setelah macam ini ya pemirsa, lalu ditunggu sampai 10 menit ya. Nah, setelah diaduk-aduk macam ini ditunggu kira-kira 10 menit, kurang lebihnya sudah 10 menit ya. Lalu di sini kita saring untuk mengaplikasikan ya sahabat tani ya. Sudah 10 menit kita saring macam ini ya. Nah, macam ini turahannya ini ya sahabat tani, ini jangan dibuang ya, ini nanti boleh dibuat kompos ya. Nah, kita simpan lagi. Lalu di sini pemirsa saya masukkan dalam penyemprotan, karena di sini nanti saya melakukan dengan penyemprotan ya, dan boleh diaplikasikan dengan secara yaitu pemupukan atau pengocoran ya. Nah, macam ini. Nah, untuk mengaplikasikan ya sahabat tani dengan cara itu penyemprotan macam ini ya. Nah, dan diaplikasikan yaitu 1 minggu 2 kali, 1 minggu 2 kali untuk memulihkan daun cabai yang keriting bisa pulih lagi dan bisa normal berbuah lebat ya sahabat tani ya. Dan ini tadi boleh diaplikasikan dengan secara yaitu pengocoran macam ini ya sahabat tani. Nah, 3 bahan tersebut, dan diaplikasikan juga 1 minggu 2 kali, 1 minggu 2 kali ya sahabat tani ya. Nah, begini ya sahabat tani ya, untuk merawat tanaman cabai yang terserang oleh daun cabai yang keriting ya sahabat tani supaya berbuah lebat lagi dan normal. Alhamdulillah saya sudah mengaplikasikan dengan rutin, terbukti hasilnya tersebut bisa. Nah, ini adalah salah satu contoh ya sahabat tani saya mengaplikasikan merawat tanaman cabai walaupun dalam polybag. Alhamdulillah terbukti hasilnya dengan 3 bahan ya sahabat tani, yang tadinya keriting mengkirut ya. Di sini sudah ada pemulihannya, dan di sini sudah berbuah lebat macam ini sampai memerah. Dengan 3 bahan tersebut alhamdulillah kita tanpa membeli pupuk-pupuk kimia. Nah, terbukti hasilnya ya sahabat tani, di sini menghasilkan berbuah lebat sampai memerah macam ini. Oke ya sahabat tani ya, hanya itu video yang saya bisa sampaikan, semoga bermanfaat karena tak ada ilmu yang bermanfaat kecuali hanya berbagi. Dan cukup sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.